Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Karlin dari kelas 12 3J3. Video kali ini saya akan membuat routing dinamis. Sebelum kita masuk ke tahap konfigurasi routing dinamis, mari kita pelajari terlebih dahulu topologi jaringan yang digunakan. Di sini kita menggunakan topologi mesh tree, 3 router menggunakan segitiga, di mana setiap router saling berhubungan secara penuh untuk menyediakan jalur cadangan atau redundansi. Untuk interkoneksi antar router, kita memanfaatkan interface 2 dan juga interface 3 pada masing-masing perangkat. Sementara itu, untuk jalur lokal atau LAN ke arah laptop, kita menggunakan port Ethernet 4 di setiap router dan ketentuan IP-nya adalah router 1, Ether 2, 192.168.25.1. Dan untuk Ether 3 router 1, 192.168.35.1. Dan untuk Ether 4 router 1, 192.168.45.1. Dan pada untuk router 2, Ether 2-nya adalah 192.168.25.2. Pada Ether 3, 192.168.55.1. Pada Ether 4 router 2, 192.168.65.1. Pada router 3, Ethernet 2, 192.168.55.2. Pada Ethernet 3, 192.168.35.2. Dan pada Ethernet 4, 192.168.75.1. Nah, tujuan utama dari video ini adalah untuk mendemonstrasikan langkah demi langkah konfigurasi routing dinamis pada topologi mesh. Melalui praktik ini, kita akan melihat bagaimana protokol routing dinamis dapat secara otomatis mengenali dan memetakan seluruh jaringan tanpa perlu kita atur rutenya satu persatu atau secara manual. Di video, kita akan melakukan pengujian konektivitas menggunakan ping untuk memastikan semua laptop dua router yang berbeda sudah bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Langsung saja kita ke konfigurasinya. Oke, sekarang saya akan melakukan pengkabelan sesuai topologi. Untuk router pertama, ini ada router 1, port 2-nya kita arahkan ke port 2 router 2. Lalu untuk port 3 router 1 kita arahkan ke port 3 router 3. Selanjutnya untuk port 4 router 1 kita arahkan ke laptop 1. Selanjutnya kita akan ke router 2. Pada port 2 router 2 kita arahkan ke port 2 router 1. Dan untuk port 3 router 2 kita arahkan ke port 2 router 3. Dan terakhir untuk port 4 router 2 kita arahkan ke port 4 router 2 kita arahkan ke PC yang ini. Selanjutnya untuk router 3, port 2 router 3 kita arahkan ke port 3 router 2. Selanjutnya untuk port 3 router 3 kita arahkan ke port 3 router 1. Selanjutnya untuk port 4 router 3 kita arahkan ke PC. Nanti kita akan lakukan konfigurasinya. Oke, ini kita berada di PC A, router A. Jadi kita akan mulai konfigurasinya. Pertama kita ke IP, lalu ke address, klik tanda plus, lalu kita masukkan IP-nya. 192.168.25.1/24. Networknya ini. Networknya emang kayak gini ya? Interface-nya. Iya, networknya kita punya sendiri nggak sih? Kita ada sendiri. Apa ini? Hah? Lah tadi nggak kayak gini. Kan udah pakai ini aja langsung. Apa sih? Diam lah.
Oke, sekarang kita akan mulai konfigurasinya. Saya berada di PCA atau router A. Kita ke IP, lalu ke address, kita klik tanda plus. Kita masukkan IP header 2 192.168.25.1/24. Oke, ini untuk header 2. Selanjutnya kita apply, lalu oke. Kita klik plus lagi 192.168.35.1/24. Ini untuk header 3. Kita apply, lalu kita oke. Klik lagi 92.168.45.1/24. Ini untuk Ethernet 4, header 4. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Selanjutnya kita ke DHCP. Kita ke DHCP server, DHCP setup. Ini kita pilih header 4. Selanjutnya kita next saja. Oke. Setelah itu kita ke IP, kita ke routers. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita ke selanjutnya kita ke routing. Aduh, mana routingnya? Oh, ini. Kita ke routing, lalu kita ke read, lalu kita ke network. Nanti kita pilih tanda plus, lalu kita masukkan semua IP-nya. Nah, kita oke. Lalu klik plus lagi, masukkan IP header 3 192.168.35.0/24. Itu kita apply, lalu kita oke. Kita klik plus lagi, masukkan IP header 4. Apply, nah itu kita oke kan. Selanjutnya sekarang saya ada berada di router 2 atau router 2. Kita akan melanjutkan konfigurasinya. Untuk router 2 konfigurasinya adalah kita ke IP, lalu ke address, klik tanda plus, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 92.168.25.2/24. Ini untuk header 2. Nanti kita apply, lalu kita oke kan. Plus lagi 192.168.55.1/24. Ini untuk header 3. Itu kita apply, lalu kita oke kan. Kita klik plus lagi 192.168.65.1/24. Ini untuk header 4. Setelah itu kita apply, lalu kita oke kan. Selanjutnya kita ke IP, DHCP server, DHCP setup. Ini untuk header 4. Setelah itu kita next aja. Oke. Selanjutnya kita ke IP, kita ke routers. Nah, ini sudah muncul ya ketiga IP kita. Selanjutnya kita ke routing, kita ke read, network, lalu kita klik tanda plus. Lalu kita masukkan IP kita dari header 2 sampai header 4, 92.168.0/24. Itu kita apply, lalu kita oke kan. Kita klik plus lagi 192.168.55.0/24. Itu kita apply, oke kan.
kita ke kelas 2 168 65 0/24. Nah itu kita apply, lalu kita oke kan. Oke, untuk router 2 atau laptop 2 sama saja konfigurasinya dengan laptop pertama atau router pertama. Selanjutnya kita akan ke laptop atau router yang terakhir. Oke, sekarang saya ada di router 3 atau 3. Nanti kita akan lakukan konfigurasi. Kita ke IP, ke address, lalu masukkan IP-nya 192.168.55.2/24. Lalu kita apply, lalu kita oke. Ini untuk header 2. Kita apply, lalu kita oke kan. Lalu kita klik plus lagi 192.168.5.2/24. Kita apply. Oh ya, ini untuk header 3. Kita apply, lalu kita oke kan. Kita klik plus lagi 192.168.75.1/24. Ini untuk header 4. Kita apply, lalu kita oke kan. Selanjutnya kita ke IP, ke DHCP server, lalu ke DHCP setup. Ini kita pilih header 4, lalu kita next. Oke, selanjutnya kita ke IP lagi, kita ke routers. Oke, sudah ada 3 ya. Selanjutnya kita ke routing, lalu ke RIP, lalu kita ke network, kita klik plus, lalu kita masukkan IP header 2 3 dan 4. Kita apply, lalu kita oke kan. Ini untuk IP header 3 92.168.35.0/24. Kita apply, lalu kita oke kan. Ini untuk header 4 IP-nya 92.168.75.0/24. Nah itu kita apply, lalu kita oke kan. Oke, selanjutnya saya akan ping. Oke, sekarang saya berada di router A atau router 1. Sekarang kita akan IP config terlebih dahulu. Oke, kita akan ping ke router B dan router C. Oke, berhasil tersambung karena kodenya TTL. Saja kita ping ke router C. Oke, berhasil juga. Saja saya akan di CMD router 2. Oke, sekarang saya berada di laptop 2 atau router 2. Sekarang kita akan IP config terlebih dahulu. Oke, kita ping ke router 1 dan router 3. Oke, kalau TTL kalian sudah berhasil tersambung. Selanjutnya kita ke router 3. Oke, sudah berhasil tersambung juga. Sekarang kita akan ke router 3 atau IP config terlebih dahulu. Oke, soalnya kita ping ke router 3. Kita ping ke router 1. Oke, sudah tersambung karena TTL. Selanjutnya ke router 2. Oke, sudah berhasil ya. Berarti konfigurasi dinamis yang saya lakukan sudah resmi berhasil. Oke, sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.